Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Gazi dari kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tugas PKN bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian ada macam-macam ancaman. Ancaman militer yang pertama, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian ada ancaman non-militer. Apa itu ancaman non-militer? Ancaman non-militer adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Kemudian ada ancaman integrasi nasional. Yang pertama yaitu di bidang ideologi, yaitu ancaman yang integrasi nasional di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contohnya yang pertama ada dari luar negeri, yaitu adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Dari dalam negeri yaitu munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. Nah, cara mengatasinya yaitu kita akan memperkuat tahanan negara, kemudian memperkuat lapisan masyarakat yang sadar akan budaya. Kemudian ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ialah setiap usaha dan kegiatan baik dalam maupun luar negeri yang dimana dikategorikan sebagai membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contohnya yang dari luar yaitu campur tangan negara asing terkait masalah internal negara tersebut. Nah, yang dari dalam misalkan yaitu korupsi. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Nah, cara mengatasinya mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sivil dalam arena politik. Kemudian di bidang ekonomi, ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi ialah salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan eksternal. Nah, dari luar yaitu ketergantungan kepada asing yang cukup besar. Kemudian ancaman dari dalam yaitu pengangguran yang masih banyak dijumpai oleh Indonesia. Nah, cara mengatasinya gimana? Kita bisa menciptakan lapangan kerja yang baru dengan skala tujuan memberantas kemiskinan. Kemudian kita membangun infrastruktur dalam negeri. Nah, kemudian ada di bidang sosial. Ancaman negeri integrasi nasional di bidang sosial ialah merupakan ancaman yang berasal dari masyarakat, di mana pengertian masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi-individu tertutup, di mana sebagian besar berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Contohnya yaitu sikap individualisme. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya? Yaitu kita melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia, kemudian memelihara dan menjaga keselarasan fundamental yaitu hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan. Ancaman integrasi nasional ini merupakan segala usaha yang mempertahankan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, keselamatan segenap bangsa dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, contoh dari ancaman ini ada yang dari dalam negeri yaitu konflik horizontal dan pengrusakan lingkungan. Kemudian ada yang dari luar negeri, contohnya yaitu sabotase, spionase, dan pelanggaran wilayah negara. Strategi mengatasi ancaman ini yaitu strategi yang dibuat mengatasi pertahanan dan keamanan tak lain adalah membuat sistem rata, yaitu kemudian kita bisa memperkuat pertahanan masyarakat dan kita bisa membela negara kita sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang dan lebihan, ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.